Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Elisa Putri Primadani dari Prodi PGSD 4B akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini saya membuat alat evaluasi berupa soal tes pilihan ganda mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD dengan materi jenis-jenis teks. Kompetensi dasar yang pertama membandingkan karakteristik teks narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi berdasarkan ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Yang kedua, memahami teks prosedur berupa petunjuk penggunaan alat dan cara membuat sesuatu. Yang ketiga, memahami teks persuasi dan teks pidato serta unsur-unsurnya. Yang keempat, menguraikan isi dan ciri pantun, syair, dan puisi bebas. Yang kelima, menganalisis unsur berita dan membandingkan tujuan berbagai jenis teks. Yang keenam, menggunakan kosakata baku dan tidak baku dalam konteks komunikasi tulis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis teks. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan ide pokok dan informasi tersurat maupun tersirat dalam berbagai jenis teks. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan fakta dan opini dalam teks laporan. Yang keempat, peserta didik dapat memahami isi dan pesan dalam pantun. Kelima, peserta didik dapat menganalisis unsur 5W plus 1H dalam teks berita. 6. Peserta didik dapat membedakan kata baku dan tidak baku dalam kalimat. Soal pilihan ganda nomor 1. Bacalah teks berikut. Siti adalah anak yang rajin. Setiap hari ia bangun pagi dan langsung menyapu halaman. Ia juga selalu mengerjakan PR sebelum bermain bersama teman-temannya. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Siti adalah anak yang rajin. B. Siti bermain bersama teman. C. Siti bangun pagi setiap hari. D. Siti mengerjakan pekerjaan rumah. Pembahasannya, ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti paragraf. Kalimat Siti adalah anak yang rajin merupakan kalimat utama yang didukung oleh kalimat penjelas berikutnya seperti bangun pagi, menyapu, dan mengerjakan PR. Jadi, ide pokok paragraf tersebut adalah A. Siti adalah anak yang rajin. Nomor 2. Perhatikan teks berikut. Menjaga kebersihan lingkungan sangat penting. Lingkungan yang bersih dapat mencegah berbagai penyakit. Selain itu, lingkungan yang bersih juga membuat suasana menjadi nyaman dan menyenangkan. Teks di atas termasuk jenis teks A. Teks narasi, B. Teks deskripsi, C. Teks eksposisi, D. Teks prosedur. Jawabannya adalah C. Karena apa? Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan informasi atau pengetahuan dengan tujuan menjelaskan suatu hal. Teks di atas menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan dengan disertai alasan dan fakta pendukung. Ciri khas teks eksposisi adalah berisi pendapat yang diperkuat dengan argumen. Jadi jawaban yang tepat adalah C, teks eksposisi. Nomor 3, bacalah teks deskripsi berikut. Pantai Kuta terletak di Bali. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang lembut dan ombak yang besar. Setiap hari banyak wisatawan datang untuk menikmati keindahan pantai tersebut. Informasi yang tersurat dalam teks di atas adalah A. Pantai Kuta memiliki banyak restoran. B. Wisatawan harus membayar tiket masuk. C. Pantai Kuta hanya dikunjungi pada hari libur. D. Pantai Kuta terletak di Bali dengan pasir putih. Jawaban yang benar adalah D. Informasi tersurat adalah informasi yang secara langsung dinyatakan dalam teks tanpa perlu ditafsirkan. Teks menyebutkan secara langsung bahwa Pantai Kuta terletak di Bali dan memiliki pasir putih yang lembut. Pilihan opsi A, B, dan C tidak disebutkan dalam teks. Jawaban yang tepat adalah D. 4. Bacalah teks berikut. Pak Budi selalu tiba di kantor sebelum jam kerja dimulai. Ia selalu menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Rekan kerjanya pun sering meminta saran kepadanya. Makna tersirat yang dapat diambil dari teks tersebut adalah A. Pak Budi adalah orang yang kaya. B. Pak Budi adalah sosok yang disiplin dan dipercaya. C. Pak Budi tidak punya teman di kantor. D. Pak Budi sering terlambat bekerja. Jawaban yang benar adalah B. Makna tersirat adalah makna yang tidak disebutkan secara langsung tetapi dapat disimpulkan dari isi teks. Isi teks di atas tiba sebelum jam kerja termasuk disiplin, menyelesaikan tugas tepat waktu termasuk tanggung jawab,
Dimintai saran termasuk dapat dipercaya. Dari sisi teks dapat disimpulkan bahwa Pak Budi adalah sosok yang disiplin dan dapat dipercaya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 5. Perhatikan langkah-langkah membuat jus berikut ini. 1. Masukkan es batu dan gula secukupnya. 2. Cuci jeruk hingga bersih. 3. Tuang ke dalam gelas dan sajikan. 4. Peras jeruk dan tampung airnya. 5. Aduk hingga rata. Urutan langkah yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 2, 4, 1, 5, 3. C. 2, 1, 4, 5, 3. D. 4, 2, 1, 3, 5. Jawaban yang benar adalah B. Teks prosedur harus memiliki urutan logis dan berurutan. Urutan yang benar dalam membuat jus jeruk adalah 2. Cuci jeruk. 4. Peras jeruk. 1. Masukkan es dan gula. 5. Aduk hingga rata. 3. Tuang ke gelas dan sajikan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 6. Teks prosedur yang berisi langkah-langkah cara membuang sampah pada tempatnya bertujuan untuk A. Menghibur pembaca dengan cerita menarik. B. Mendeskripsikan keindahan lingkungan. C. Memandu pembaca melakukan sesuatu secara benar. D. Meyakinkan pembaca agar membeli produk tertentu. Jawaban yang benar adalah C. Tujuan utama teks prosedur adalah memandu atau membimbing untuk melakukan sesuatu kegiatan secara runtut dan benar. Teks ini bukan untuk menghibur atau narasi, mendeskripsikan atau deskripsi, maupun meyakinkan untuk membeli atau iklan atau persuasi. Jadi, jawaban yang tepat adalah memandu pembaca melakukan sesuatu secara benar. 7. Struktur teks laporan hasil pengamatan yang benar adalah A. Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. B. Tesis, argumentasi, penegasan ulang. C. Orientasi, komunikasi, resolusi. D. Judul, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja. Jawaban yang benar adalah A. Teks laporan hasil pengamatan memiliki struktur pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pilihan B adalah struktur teks eksposisi, C adalah struktur teks narasi, dan D adalah struktur teks prosedur. Jawaban yang tepat adalah A. 8. Perhatikan kalimat berikut. 1. Pohon mangga menghasilkan buah yang manis. 2. Pohon mangga termasuk tanaman dikotil. 3. Daun mangga berbentuk lonjong dan berwarna hijau. 4. Pohon mangga adalah pohon yang paling indah. Kalimat yang merupakan fakta adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Jawaban yang benar adalah B. Fakta adalah kenyataan yang dapat dibuktikan secara ilmiah atau dapat diobservasi. Kalimat nomor 2, pohon mangga termasuk tanaman dikotil adalah fakta ilmiah dan dapat dibuktikan. Kalimat 3, daun mangga berbentuk lonjong dan berwarna hijau dapat diobservasi secara langsung. Kalimat 1 dan 4 mengandung penilaian subjektif atau manis, paling indah, sehingga merupakan opini. Jawaban yang tepat adalah B. 9. Kalimat yang merupakan kalimat ajakan dalam teks persuasi adalah A. Banjir terjadi setiap tahun di kota ini. B. Pohon-pohon di hutan semakin berkurang. C. Pemerintah telah membuat peraturan tentang sampah. D. Mari kita jaga kebersihan sungai bersama-sama. Jawaban yang benar adalah D. Kalimat ajakan adalah ciri khas dari teks persuasi yang menggunakan kata-kata mengajak untuk melakukan sesuatu, seperti mari, ayo, hendaknya, dan sebaliknya. Kalimat opsi D menggunakan kata mari kita yang merupakan ajakan. Jadi jawaban yang tepat adalah 10. Bagian pembuka pidato yang tepat ditandai dengan A. Menyampaikan salam, syukur, dan pengantar topik. B. Menyampaikan isi atau pesan pokok pidato. C. Mengajak pendengar melakukan suatu tindakan. D. Menyimpulkan isi pidato dan mengucapkan salam penutup. Jawaban yang benar adalah A. Struktur pidato terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Bagian buka berisi salam pembuka, ungkapan syukur, dan pengantar menuju topik. Pilihan B termasuk ke dalam bagian isi. Pilihan C termasuk ke dalam bagian penutup atau ajakan. Pilihan D termasuk ke dalam bagian penutup. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 11. Perhatikan pantun berikut. Pergi ke kebun petik melati, pulangnya lewat pinggir kali. Kalau mau gapai cita-cita tinggi, belajar sungguh jangan ditunda lagi.
Pesan yang terkandung dalam pantun di atas adalah A. Rajin belajar dan tidak menunda-nunda agar cita-cita dapat terwujud. B. Pergi ke kebun untuk memetik bunga melati setiap hari. C. Selalu berjalan melewati pinggir kali saat pulang ke rumah. D. Bermain di kebun dan menikmati alam agar pikiran menjadi segar. Jawaban yang benar adalah A. Dua baris pertama dalam pantun adalah sampiran, yang sekedar pengantar yang memiliki rima. Isi dari pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Pesan dari pantun terdapat pada bagian isi. Jawaban yang tepat adalah A. 12. Perbedaan utama antara pantun dan puisi bebas adalah A. Pantun selalu berisi tentang alam sedangkan puisi tentang perasaan. B. Pantun terikat rima dan memiliki sampiran dan isi, sedangkan puisi bebas tidak terikat aturan baku. C. Pantun hanya terdiri dari 4 baris, sedangkan puisi boleh lebih dari 4 baris. D. Pantun menggunakan bahasa daerah, sedangkan puisi menggunakan bahasa Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Ciri khas pantun yaitu yang pertama terdiri dari 4 baris, yang kedua baris 1 dan 2 adalah sampiran, dan baris 3 dan 4 adalah isi. 3. Memiliki rima AB-AB. Yang keempat, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Puisi bebas tidak terikat aturan tersebut. Penyair bebas mengekspresikan diri. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 13. Bacalah teks berita berikut. Kebakaran melanda sebuah gedung sekolah di Jakarta Selatan pada Kamis 1 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemadam kebakaran segera menuju lokasi untuk memadamkan api. Unsur where dalam teks berita di atas adalah A. Kamis 1 Juni 2026, B. Pukul 14.00, C. Jakarta Selatan, D. Pemadam kebakaran. Jawaban yang benar adalah C. Unsur 5W plus 1H dalam berita yaitu what apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana. Pertanyaan where menanyakan tempat kejadian. Dalam teks disebutkan di Jakarta Selatan sebagai lokasi kebakaran. Pilihan A dan B adalah unsur when atau kapan. D adalah unsur who atau siapa. Jadi jawaban yang tepat adalah C. 14. Teks A. Teks yang menceritakan pengalaman liburan seorang anak ke pantai. Teks B. Teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat layang-layang. Perbedaan tujuan penulisan teks A dan teks B adalah A. Teks A untuk menghibur, teks B untuk memandu pembaca melakukan sesuatu. B. Teks A untuk menjelaskan fakta, teks B untuk menghibur pembaca. C. Teks A untuk meyakinkan, teks B untuk mendeskripsikan suatu objek. D. Teks A untuk melaporkan, teks B untuk meyakinkan pembaca. Jawaban yang benar adalah A. Teks A adalah teks narasi atau cerita pengalaman yang bertujuan untuk menghibur dan menyampaikan pengalaman kepada pembaca. Teks B adalah teks prosedur atau langkah-langkah membuat sesuatu yang bertujuan untuk membantu pembaca agar dapat melakukan suatu kegiatan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 15. Perhatikan kalimat berikut. Ayah pergi ke kantor naik bis kota lalu membeli kwitansi di toko. Kata tidak baku dalam kalimat di atas adalah A. Pergi dan kantor, B. Bis dan kwitansi, C. Naik dan membeli, D. Toko dan kota. Jawaban yang benar adalah B. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata bis tidak baku, bentuk bakunya adalah bus. Kata kwitansi tidak baku, bentuk bakunya adalah kuitansi. Kata-kata lainnya sudah baku, jadi jawaban yang tepat adalah B. Hikmah yang dapat diambil dari materi jenis-jenis teks dan tugas akhir mata kuliah evaluasi pembelajaran ini. Dari pemahaman berbagai jenis teks, kita belajar bahwa kemampuan membaca bukan hanya sekedar mengenali huruf, tetapi memahami makna tersurat dan tersirat, membedakan fakta dari opini. Soal evaluasi bukan hanya alat ukur kemampuan siswa, tetapi juga cermin bagi guru untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran berjalan efektif. Jadikan setiap evaluasi sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sekedar penilaian angka. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.